Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nidar Pratini. Selama 30 menit ke depan, saya akan hadir menghiasi layar kaca Anda semua dalam sebuah program Indahnya Islam. Program ini akan membahas masalah seputaran Islam dan Muslimah tentunya. Nah, dalam episode Indahnya Islam kali ini, kami akan mengangkat tema manusia bervisi surga. Dan tentunya untuk mengangkat tema ini, saya tidak hadir sendiri. Di studio bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Gina Farleina Ghaffar. Beliau adalah seorang aktivis dakwah dan juga sekaligus pengisi majelis taklim di berbagai wilayah di Bandar Lampung khususnya. Nah, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita sapa dulu beliau yang sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustazah Gina? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Nida? Alhamdulillah sehat juga, Mas. Sepertinya hari ini nuansanya sangat cerah sekali, Ustazah. Ya, pasti karena kemarin Lampung baru saja hujan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sedikit menghapus adem, ya. gitu Iya, panas badai El Nino sangat berefek ya, Ustazah. Nah, Ustazah, untuk mengangkat tema kali ini adalah manusia bervisi surga, dan tentunya pemirsa LDS TV di rumah juga sudah paham betul ya bahwa visi kita di surga. Nah, ini visi misi. Nah, ini menarik sekali menurut saya, Ustazah. Kira-kira kaitannya apa sih dengan manusia bervisi surga pada hari ini, Ustazah? Ya. Baik, terima kasih Mbak Nidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, gitu kan. Kuntum khaira ummatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita itu sebagai manusia terakhir sebagai umat yang terbaik, sehingganya wajar kalau kita itu sebagai hamba Allah itu di dalam kehidupan mempunyai visi menuju surga. Karena juga Allah telah menjadikan kita sebagai makhluk di muka bumi ini tidak ada lain kecuali untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah. Sehingganya Allah itu juga memiliki visi dan misi atas hambanya, atas makhluknya. Nah, oleh karena itu pun kita sebagai manusia harus memiliki visi, yang tentu saja visi itu adalah ke surga. Visi di sini maksudnya adalah sebagai sebuah pemikiran, sebagai sebuah tujuan, sebagai sebuah cita-cita. Nah, di dalam mewujudkan pemikiran, di dalam mewujudkan visi itu tadi, tentunya kita menggunakan visi dan misi, atau disebut dengan misi. Misi itu adalah sebuah thoriqah atau sebuah metode, sebuah cara untuk mewujudkan visi kita itu apa, yaitu visinya adalah menuju surganya Allah. Tapi perlu dicatat bahwa pemirsa, jadi kita masuk ke surga itu bukan karena ama-ama kita, bukan karena visi kita itu, tapi karena ada ridho dari Allah. Makanya penegasannya adalah visi kita itu haruslah atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat dikatakan surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam kitab Asy-Syifa oleh Al-Qadi Iyad, beliau mengatakan, ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmat bagi umat Islam itu adalah sebuah petunjuk, sebuah hudan, sebuah kerahmatan, sebuah kebaikan. Tapi berbeda rahmat yang dimaknai oleh orang-orang di luar muslim, yaitu sebagai menurut orang munafik bahwa rahmat itu adalah sebagai sebuah penundaan atas pembunuhan. Tapi berbeda lagi rahmat yang dimaknai oleh orang kafir, itu apa? Sebagai penundaan atas azab mereka. Nah, oleh karena itu wajar ketika tadi dikatakan di awal saya mengatakan kuntum khairu ummatin lijan, kemudian Allah di sini juga menjelaskan bahwa Rasul itu diutus sebagai pembawa rahmat. Jadi otomatis kita tuh memang harus mempunyai visi menuju surga, gitu kan ya. Nah, tadi dikatakan bahwa manusia itu sebagai Rasul itu sebagai pembawa rahmat.
Tapi faktanya saat ini umat Islam itu yang mengaku sebagai pembawa, mewarisi rahmat Islam, kemudian dia juga sebagai mengkampanyekan tentang kerahmatan Islam, tapi faktanya tidaklah demikian. Justru sesama Muslim itu saling bertikai, saling bermusuhan, tapi justru sebaliknya dengan kafir, dengan orang-orang non-Muslim, mereka itu berkasih sayang, mereka berlemah lembut. Ini kan adalah sebuah fakta yang sangat miris, begitu ya pemirsa. Kemudian juga di dalam Al-Quran, ya kan, Allah mengatakan, dicantumkan bahwa tidak ada seorang nabi yang memiliki label, yang diberi status, yang diberi predikat sebagai yang dipuji sebagai pujian yang paling tinggi kecuali nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah, apa itu? Kemudian juga Allah mengatakan bahwa pada di Rasul itu terdapat kepribadian yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang disebut dengan uswatun hasanah di surat Al-Anbiya surat Al-Ahzab ayat 29. Nah, ketika Rasul memberi label kepada Nabi Muhammad yang tidak diberi label atau tidak ada nabi yang disebutkan melebihi pujiannya lebih tinggi daripada Muhammad, maka wajar ketika kita bermisi menuju surga itu adalah benar secara totalitas meneladani Rasulullah SAW. Tidak ada lain kecuali meneladani Rasulullah secara totalitas, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian juga di dalam surat Al-Qalam itu dikatakan bahwa ada kepribadian, ya kan? Ada kepribadian yang sangat benar-benar agung, yang sangat-sangat istimewa atas diri Rasul. Terus kita kan bertanya, dari mana Rasul atau Nabi Muhammad itu mencapai atau memperoleh keagungan-keagungan, keistimewaan itu atas sebutan, atas pemberian oleh Allah, gitu kan. Maka di dalam surat Al-An'am itu menjawab bahwa di surat itu dikisahkan pada surat itu bahwa dulu ada dikisahkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu diceritakan sebagai orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu ikutilah mereka. Sehingga otomatis, ya kan, ketika nabi itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi terakhir, ya otomatis kan di dalam surat Al-An'am ayat 90, nabi itu adalah mengakumulasi ya kebaikan-kebaikan, keagungan-keagungan dari nabi sebelumnya. Iya, ini menarik ya Ustazah ya, bahwa ternyata ada kelebihan-kelebihan ya yang memang harus patut kita contoh dari nabi-nabi kita terdahulu, terutama khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya pemirsa LDS TV semakin penasaran saja tentang manusia bervisi surga ini, ternyata ada sesuatu di balik semua itu. Namun pemirsa, jangan bersedih dulu, sepertinya kita harus break sejenak. Setelah jeda yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama Indahnya Islam di LDS TV. Ya, masih dalam program Indahnya Islam dan tentunya bersama saya Nida Pratini dengan tema manusia bervisi surga, tentunya dengan narasumber kita Ustazah Gina Fadlina Ghaffar. Ya Ustazah, melanjutkan perbincangan kita yang tadi Ustazah mengenai bahwa Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu itu telah membawa sesuatu yang untuk diajarkan kepada umatnya. Ini yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, dan tentunya
Pasti menjadi pertanyaan nih bagi pemirsa di rumah. Ya. Ada nggak sih kira-kira kompensasi yang diminta Rasulullah terhadap umatnya? Ya. Terhadap apa yang sudah Rasulullah sebarkan selama ini, Ustazah? Ya, baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, sedikit saya ulang bahwa tadi dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 90 bahwa Allah itu membimbing, memberi petunjuk kepada para nabi dan rasulnya, sehingga Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu adalah mengakumulasi, artinya mengambil semua keindahan, keagungan dari para nabi terdahulu. Sehingga boleh dikatakan akumulasi dari keagungan para nabi itu ada semua pada diri Rasul. Nah, otomatis karena Rasul itu mengakumulasi kebaikan-kebaikan, kerahmatan, keagungan-keagungan dan keistimewaan dari para nabi, otomatis kan Nabi Muhammad kita itu berat sekali risalahnya yang dia embat, sudah dia sampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian Rasul alhamdulillah selesai itu melaksanakan tugas risalahnya. Oleh karena itu Rasul juga minta kompensasi, atau nih gue udah kasih, tolong dong kasih saya juga sebuah hadiah gitu. Jadi sehingga dikatakan bahwa ada hak Rasul atas umatnya. Untuk apa? Untuk sebagai sebuah pembuktian bahwa Rasul itu tidak sia-sia, kemudian umatnya itu pun menjalankan apa yang sudah Rasul jalankan, Rasul berikan contoh. Maka dalam bab ini adalah materi selanjutnya adalah tentang hak Rasul kepada umatnya. Apa itu? Yang pertama adalah mencintai Rasul. Mencintai Rasul itu melebihi dari segala apapun, ya kan? Nah gitu. Namanya kita mencinta itu adalah artinya harus lebih dari segala-galanya. Di dalam dalam hadis dikatakan bahwa tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu familiar nih Ustazah nih. Banget ya. Hadis yang itu ya, bahwa ternyata cinta Rasul itu harus melebihi dari apapun yang ada di dunia ini, termasuk diri kita sendiri nih Ustazah berarti ya. Jadi penegasannya adalah bahwa ketika kita mencinta, kita menjadi seorang bapak kandung, banget kan kita cinta itu. Jadi ternyata tidak boleh kita mencintai bapak kita itu di atas kecintaan kita kepada Rasul, kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai bapak, anak kita, kemudian besi-besi kita di atas Rasul, maka kita dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Alhamdulillah ya. Itu adalah hak yang pertama. Kemudian ada hak apa lagi yang Rasul tuntut kepada umatnya? Yang kedua adalah membuktikan kecintaan kita kepada Rasul. Yang namanya cinta itu kan artinya totalitas kita ya. Totalitas. Yang namanya cinta itu harus ada sebuah pembuktian. Ketika pembuktian itu tidak ada, maka boleh dibilang itu hanya sebuah pengakuan, hanya sebuah statement, hanya sebuah omong kosong gitu ya, Mbak Penida ya. Maka kemudian bagaimana kan cinta kita itu kepada Rasul? Maka kecintaan kita kepada Rasul adalah mencintai seluruh syariatnya. Kita meneladani Rasul, kemudian kita termasuk juga meneladani Rasul, melaksanakan perintah dan larangannya, termasuk juga kita tuh menghiasi diri kita dengan adab-adab yang Rasul sudah berikan contoh. Ya kan? Rasul itu sangat mulia adab-adabnya. Ketika bertemu semua orang, ketika bertemu yang muda, dia pun menundukkan badan sebagai bukti penghormatan semanusia, sebagai bukti sebagai makhluk, menghargai semua makhluk, apalagi kepada orang lebih tua. Rasul benar-benar taksih kepada orang lebih tua. Nah, ini pun harus kita pakai dalam keseharian kita di dalam beradab, dengan mencontoh, menghiasi diri kita dengan adab-adab yang Rasul contohkan. Itu adalah bukti cinta. Nah, kemudian tadi kan namanya cinta itu harus ada sebuah pembuktian, ya kan? Nah, tadi kan ada definisi cinta. Nah, kemudian sehingga yang namanya pembuktian itu harus ada dibuktikan dengan apa? Satu, dan pembuktian kita kepada Rasul itu ada pertama membenarkan seluruh berita yang Rasul bawa. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, apakah itu mampu kita indra, kita lihat, kita raba, ataupun kita tidak raba, ataupun yang tidak bisa kita indra. Jadi kita wajib membenarkan berita yang Rasul bawa, ya kan? Di dalam surat Al-Najm ayat 3-4 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tiadalah yang dia ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Dan jadi ketika kita mengimani dan wajib kita mengimani, membenarkan apa yang
Rasul bawa, apa yang Rasul beritakan itu adalah semata-mata tidak lain adalah sebuah wahyu, bukan yang lain-lain, bukan nafsunya Rasul. Aku nggak suka, aku berkata ini aja, itu tidak. Semua yang Rasul ucapkan itu adalah sebuah wahyu. Begitu Mbak Nida. Jadi kita wajib. Jadi kita tidak bisa memilih-milih. Aku suka, I like, aku ambil. No like, dislike, kita tidak ambil. Nggak begitu. Ini yang terjadi saat ini. Saat ini Mbak Nida. Jadi kalau jangan ngomongin cinta Rasul, terus ketika maulidan dia ikut, dia nggak paling depan maju. Kapan ketika ada hukum-hukum yang sayang dibawa oleh Rasulullah itu dia tinggalin, nggak sanggup. Nah, ya itu. Jadi ketika dia hadir ke majelis Maulid Nabi ya, Nabi hanya sebuah seremonial saja. Begitu keluar dari taklim, udah balik lagi ke settingan normal. Iya, settingan normal. Apa yang aku suka aku ambil, aku nggak suka ya udah. Aduh susah amat sih gitu kan, membuktikan cinta kepada Rasul. Udah nanti aja. Kok nanti aja? Ya kalau nyawa masih ada. Ya kan, kalau nggak ada tuh gimana? Jadi dalam kita pembuktian kita kepada Rasul itu, kita harus berpacu dengan timing. Kapan kita akan mati, itu kata kuncinya ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua apa? Menaati Rasul. Menaati Rasul ya. Ada beberapa bagaimana kita menaati Rasul itu di dalam surat Muhammad dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta janganlah kalian merusak pahala amal-amal kalian. Nah, ini Ustazah, ini menarik sekali ya. Berarti cinta pada Rasul itu nggak sekedar hanya omdo ya. Nah, ini menarik sekali nih pemirsa LCTV di rumah, bahwa selama ini ternyata dari sebagian besar bahwa kita mengatakan bahwa cinta Rasul, taat Rasul ternyata adalah bagian dari visi kita ya Ustazah menuju surga. Nah, baiklah pemirsa LCTV di rumah, ini semakin menarik dan semakin membuat penasaran saja tentunya. Namun sepertinya kita harus break kembali dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Indahnya Islam di LDS TV.